Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narita Aurelia Ramadanti dengan NPM 221160. Di sini saya akan membacakan Dunia Sophie dari bab Sokrates. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibu berpaling. "Maukah kau mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran, dan dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat. Kiranya di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu capos yang terdapat pada kartu ya dari Haya Hilde? Namun perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang koran, tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti apa yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat yang akan dikirimkan oleh utusan kecilku Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue dan segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox." Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun, bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knox, nama macam apa itu? Suatu hal sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilde Moller Knag. Tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakangnya. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis dalam amplop putih itu dimaksud
berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan, jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie saat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat lanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seorang yang menyadari dia tidak mengetahui hal segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengetahui sedikit. Tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya, ya itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukanlah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar. Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan, kadang-kadang, dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan dengan pencerahan. Jauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tetapi pertanyaan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa yang mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu benar bahwa jika seseorang merampok sebuah bank, itu ketika dia tidak mengetahui hal yang sebaiknya? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya, justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat, sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya. Dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktunya. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termasyhur. Sophie yang mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebab mengapa pinggiran amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkan, tetapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing.
Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada sebenarnya. Dan perlu juga kamu tahu bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan daripada dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu setidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes yang memberikan namanya atau untuk kata hermetik yang berarti tersembunyi atau tidak terjangkau, bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologi dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri, para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga disebut para pra-Socrates sebab mereka hidup pada sebelum zaman Socrates, meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates. Semua gagasannya termasuk filsafat dalam pra-Socrates. Socrates mewakili satu era baru secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates, tapi sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui tentang kaum Sopis yang menguasai Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sopi, sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Oke, mungkin sekian bagian Socrates yang bisa saya baca dalam video Sopi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.